berikutnya kita akan masuk ke Aida sama Aidani. Ini agak mirip sama Uchi. Ini saya jelasin perbedaannya dengan pelan ya. Jadi semua tolong fokus ya. Agak susah soalnya. Nah, kalau Aida itu pun juga sama. Selagi ya. Langsung ke contoh ya. Sensei ga inai Aida, benkyou shite ita. Nah, Aida di sini itu artinya bagaimana? Selagi tidak ada sensei atau dalam periode nggak ada sensei, saya itu belajar. Berarti jelas. Misalkan dari jam 1 sampai jam 3. Oke? Jadi digunakan untuk suatu, tapi itu juga bisa terjadi secara berkelanjutan, oke? Nah, kalau uchi nih itu harus buru-buru. Misalkan ya, sensei ga inai uchi nih, kan kita nggak ada kewajiban untuk belajar. Pas nggak ada sensei, bisa aja kalian mau main atau bagaimana. Kan bebas kan ya, jujur ya. Misalkan ya, uchi nih. Tapi kalau misalkan Aida, berarti kalian tuh punya pilihan. Mau melakukannya atau nggak. Sesuatu yang bisa kalian lakukan logikanya ya. Pas nggak ada sensei, kita belajar misalkan. Itu adalah suatu hal yang bisa kalian lakukan. Kalau uchi nih itu ada urgent. Ya, berarti kalian tuh harus melakukannya sebelum ada perubahan. Nah, cara penggunaan pun juga sama ya. Teiru, nai, no, plus aida. Ini meisi ya. Oke, misalkan kiku, kita ubah berarti menjadi kiteru aida ya. Terus, kizuku, berarti jadinya kizukanai aida. Dan, jugyo ya. Jugyo no aida. Oke, jadi kalian bisa pakai ini teman-teman ya. Nah, contoh gampangnya seperti ini ya. Haha ga ryori o sukutteru aida, terebi o mite matte ita. Nah, teman-teman kalau kalian perhatikan di sini ada dua aktivitas ya. Yang satu adalah ketika ibu sedang membuat makanan, oke, masakan buat kita, mungkin makan malam. Nah, sembari menunggu, selagi menunggu, ya, terebi o mite matte ita. Berarti aktivitas keduanya adalah ya, selesai itu nonton TVC untuk menunggu makanan tersebut, oke? Nggak ada sesuatu yang urgent, betul nggak? Nggak ada yang urgent ya. Jadi memang ya ada waktu kosong, terus saya itu mau ngapain? Misalkan, souji sentakuki ya. Sentakuki kan adalah mesin cuci. Hai. Sentaku shiteru aida ni, misalkan ya, sentaku shiteru aida, sensei wa he o katasuke Berarti sembari sensei atau selagi sensei menunggu, mesin cucinya itu selesai ya, selesai itu misalkan membereskan kamar ya. Jadi ada dua aktivitas kan ya. Tapi itu adalah dekigoto teman-teman yang bisa kalian lakukan. Bukan sesuatu yang urgent, bebas kalian melakukan atau enggak ya. Nih ya, jadi teman-teman ya, E, shiteru, Aida, B. Jadi ada A, terus ada B. Bagaimana kalian melakukannya? Hai, coba teman-teman ya, di sini posisinya sedang hujan. Terus kalian tuh sedang menunggu di kisaten ya. Sampai hujan itu reda. Berarti apa? Hai, ame ga futteiru aida. Berarti posisinya sedang hujan ya. Kisaten de ame ga yamu no o matte ita. Jadi, selagi hujan, saya itu menunggu ya hujan itu reda di kisaten, ya, di kafe. Oke, nah kalau gitu biar budayanya saya pengen kasihkan kuis ya. Bedanya uchi ini sama Aida ini, coba kalian jawab ya. Kita mulai. Mou jumon sukanai, shiranai, nani okane ga hotondo nakunatte shimatta wa. Ayo, tanpa kalian sadari, ternyata uangnya itu habis. Coba logika ya, logika. Dekikoto atau bukan? Urgent atau bukan? Coba kalian pikirkan ya, perasaan atau bukan ya? Hai, kotae ga uchi ni ya. Jadi, shiranai uchi ni, tanpa kalian sadari ternyata uangnya itu habis. Oke, suatu yang kalian rasakan ya, perasaan ya. Yang kedua, takoyaki wa atatakai nani-nani tabete ne. Berarti kan bisa aja takoyakinya itu akan jadi dingin. Sebelum jadi dingin kita harus makan, betul kan ya? Yaranakereba narimasen. Berarti hai, takoyaki wa atatakai. Hai, uchi ni tabete ne. Berarti betul ya. Karena suatu hal yang harus kalian segera lakukan. Kalau dingin nanti takoyaki nggak enak. Yang bagi belum pernah makan takoyaki, coba ya. Enak ya, tapi panas banget. Ya. Mulai. Ichiji to niji no nani-nani kite kudasai. Hai, hinto koko desu. Ya. Suatu yang spesifik ya, ada jamnya jelas ya. Dari jam 1 sampai jam 2 misalkan. Berarti jawabannya adalah betul ya. Aida ni ya, ichiji to niji no aida ni kite kudasai, tolong datang. Good ya. Nah, plus teman-teman saya pengen tambahin dikit ya. Sekedar pengetahuan saja biar kalian tahu ya. Misalkan ada gempa nih ya, terus kalian tuh tidur ya, kan juga bisa pakai kino neteiru aida ni jishin ga atta yoda. Oke? Berarti ketika kalian tidur ya, itu terjadi gempa. Nah, teman-teman sebenarnya bisa pakai uchi ni juga. Cuma perbedaannya apa? Kalau misalkan Aida nih di sini itu kayak suatu ya, misalkan gempa di Jepang tuh kan sering gempa ya. Buat orang ini gempa tuh bukan hal yang
bikin dia panik atau kaget kayak ya udah hal yang pada umumnya, ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian uji nih, kalian tuh kayak cerita ke teman kalian bahwa kalian tuh panik. Contohnya ya, contoh nih ya, Kino neteiru uchi ni jorobo ga haite kita kowakatta. Oke, berarti ketika senseinya lagi tidur, ternyata ada maling masuk, serem banget guys. Gitu. Dia tuh pengen cerita, berarti pakainya adalah uchi nih. Tapi kalau misalkan bukan sesuatu yang membuat dia merasa bagaimana ya, berarti pakainya aida nih ya. Oke, berarti teman-teman hari ini kita sudah belajar 6 macam bunpo ya. Yang pertama adalah darake ya, yang tadi banyak, apa pokoknya hal yang negatif. Yang kedua adalah bakari, berarti hal yang dilakukan secara terus-menerus dan juga hal yang bisa kalian ucapkan ketika konotasinya itu netral sampai negatif ya, bebas kalian. Ketiga adalah tabimi ya, setiap kali kita melakukan sesuatu, maka bagaimana. Terus juga ada shideni, ya berarti ada mokuteki ya, mokuteki wa nibangme. Jadi sekalian kita mau ngapain ya sekalian. Terus 5 sama 6, uchi ni sama aida ni adalah ya selagi kalian sedang melakukan sesuatu, maka bagaimana. Oke, bedakan ya. Jadi kalau uchi ni itu adalah sesuatu yang tidak jelas waktunya ya. Sama kayak ada perasaannya. Tapi kalau aida itu waktunya itu spesifik teman-teman. Terus kayak kalian tuh ada deki koto, bisa melakukan hal tersebut di waktu tersebut. Jadi nggak ada urgensinya, ya. Hai, dengan ini kita sudah berhasil menyelesaikan bunpo macam bunpo. Bagaimana teman-teman? Masih merasa susah? Nggak apa-apa ya, bunpo itu memang susah kalau kita nggak pakai, kalau kita nggak memahami kapan kita menggunakannya. Jadi, tolong kalian ikuti video Johan Sensei, nanti kita akan belajar lebih detail lagi supaya kalian makin pintar, oke? Jangan minasan, sekali sama desta, mata sekian kamu doga deh. Matemasen deh, bye-bye!